jalan menuju GCP bukan hanya teknologi, bukan hanya token, tetapi sistem nilai global yang dibangun bersama oleh para pionir global. Terus belajar, terus membangun, terus menjunjung tinggi visi GCP. Karena masa depan ekonomi digital bukan tentang siapa tercepat, tetapi siapa yang paling berpengetahuan dan siap menuju kemenangan yang sebenarnya. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Yasdar yang menjalankannya. Mengapa Pi menggantikan bank tradisional? Karena ini adalah keajaiban teknologi membawa kompleksitas teknologi blockchain ke aplikasi kehidupan nyata. Karena itu ditulis oleh Nicholas Kokalis yang begitu jenius, pendiri blockchain untuk kemanusiaan, dan juga istrinya Dr. Cheng Diofen. Seiring dengan disiplin ilmu yang ia miliki, membahas tentang perilaku manusia dengan pembelajaran mesin. Sahabat Yasdar, blockchain hadir di 230 negara dan wilayah. Aplikasi tingkat platformnya hadir dalam 150 bahasa di dunia. Jika saja kita memiliki sejumlah Pi di dompet, kita tidak ingin menghabiskannya, tetapi ingin menyimpannya untuk mendapatkan reward atau penghasilan dari penguncian aset kita itu. Terkunci di blockchain seperti bank yang memungkinkan kita untuk menyetorkan uang secara online di rekening kita. Tetapi Pi memungkinkan kita untuk deposit pada blockchain untuk mendapatkan keuntungan di 230 negara dan wilayah. Tidak ada bank yang cukup kuat untuk menjadi begitu terdesentralistik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, dompet Pi yang baru sangat besar, mudah digunakan siapapun, bahkan jika saja Anda tidak perlu tahu apa itu blockchain. Dompet itu dirancang untuk menampung banyak aset digital lainnya di masa depan. Jaringan Pi dirancang untuk mengkonversi nilai tukarnya dengan mata uang nasional dan mata uang kripto lainnya. Konversi lintas rantai lancar dengan rantai blok lainnya. Akan tetapi dompet itu terdesentralistik di 230 negara dan wilayah dalam 150 bahasa asli, sehingga memecahkan masalah penggantian bank tradisional. Tidak ada bank yang dapat melakukan hal yang terdesentralistik di blockchain seperti Pi. Bank tradisional beroperasi sesuai jam administrasi dan biaya mahal. Pi dengan biaya rendah akan menggantikan atau mengajarkan bank tradisional bagaimana beradaptasi untuk bertahan hidup di ruang Web3. Kemudian berbicara mengenai bank tradisional, memiliki sejarah panjang.
membangun keamanan jangka panjang untuk melindungi aset pelanggan. Tapi hari ini biayanya cukup mahal dan banyak kasus pencurian aset pelanggan, keamanan global yang rapuh dengan terorisme dan perang. Jaringan Pi dirancang untuk melawan terorisme dan pencucian uang, sehingga menciptakan kejelasan dan kelancaran di 5 benua. Dimanapun ada perang, integrasi jaringan tidak akan terpengaruh. Bank tradisional memiliki status hukum lama karena undang-undang negara bagian setempat. Pi memang baru, akan tetapi karena merupakan keajaiban teknologi, maka diterima dengan lebih cepat. Sehingga pemerintah tidak melarang, tetapi secara bertahap membangun undang-undang yang sesuai dengan tren pembangunan. Saat ini, bank tradisional merasa sulit untuk memperluas secara global, sementara jaringan Pi terdesentralistik di seluruh planet. Bank tradisional dilindungi di dalam pembatasan mereka, sementara Pi dibagikan di 5 benua. Kita tahu Bitcoin dianggap sebagai emas digital oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Saat mainnet dibuka, Pi akan diperlakukan sebagai mata uang digital berdasarkan hukum Amerika Serikat. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, perkembangan proyek Pi Network saat ini tentunya sudah semakin ketara dan semakin spektakuler kalau bagi kita yang berusaha selalu mengikuti perkembangan ini. Di antaranya, selain yang admin sampaikan tentang bagaimana Pi menggantikan bank tradisional, Pi Network baru saja menjadi lebih baik. Tim inti Pi yang telah mengintegrasikan kekuatan AI sebagai tambahan ke dalam sistem Pi KYC membuat seluruh proses lebih lancar dan mulai merata di berbagai negara di mana Pionir itu berada. Termasuk Pi Network telah resmi meluncurkan autentikasi sidik telapak tangan sebagai fitur beta. Metode biometrik baru ini dirancang untuk memperkuat verifikasi autentikasi manusia dengan poin utama perlindungan privasi penuh dan tidak memerlukan wajah. Akan tetapi, tentunya sahabat jangan pernah membagikan atau berfoto dengan menunjukkan telapak tangan atau jempol tangan ke depan kamera Android sahabat semua. Ini demi keamanan data-data kita semua agar tidak mudah di-hackers karena sangat rentan untuk dicuri data-data kita dengan pencurian saat ini yang sangat masif. Perkembangan KYC saat ini akan lebih cepat dan lebih terukur dari sebelumnya. Ini merupakan solusi untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya di mana validator di banyak wilayah yang terkendala dengan sistem dan peraturan negara yang ada. Maka peningkatan Pionir yang telah melewati KYC dan menyelesaikan KYC tentunya terjadi peningkatan yang signifikan, termasuk unblock migrasi, mengurangi kebutuhan untuk validasi manual, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti perkembangan yang ada, selalu berdiskusi dengan rekan Pionir dalam rangka memahami secara menyeluruh proyek ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dalam memahami nilai Pi yang sebenarnya yang saat ini selalu menjadi kontroversi baik di antara Pionir terlebih dengan mereka yang bukan Pionir. Kita adalah Pionir dan Pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, tergembosi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para Pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita jangan pernah merasa khawatir.
kita tidak sendirian. 17,5 juta pionir aktif dan lebih dari 15 juta pionir telah bermigrasi, di mana tentunya ini akan menjadi kekuatan ekosistem P-Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.